Assalamualaikum. Ya, opening ya. Dung tong tong dung tong dung tong tong dung tong tenenenonet aye dung tong tong dung tong dung tong tong dung tong tenenenonet aye. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, kapanpun kalian mendengarkan ataupun menyaksikan podcast ini di YouTube. Kali ini kembali bersama dua orang pakar dari episode sebelumnya. Dari episode sebelumnya kita membahas masalah ikhlas mengikhlaskan. Dan di episode ini, seperti kalian sudah lihat di judulnya, kita kali ini akan membahas sesuatu yang agak seram-seram sedikit ya. Kita agak melenceng dari topik yang biasanya gue bahas. Yang biasanya gue bahas soal percintaan dan yang lain-lain. Kali ini gue mau ngebahas soal yang serem-serem. Dan kebetulan mereka juga ya bisa lah. Bukan bisa lagi tapi bisa gitu. Enggak, gue gak bisa. Nah, Capek. kita siapa? bisa itu kan gue mau ngebahas soal pengalaman horor ya. Jadi Gak punya pengalaman. entah entah itu melihat secara langsung, entah itu hanya melalui apa namanya, gue ganggu nih. Entah itu hanya melalui firasat gitu kan, ataupun merinding atau bahkan bisa berkomunikasi bahkan gitu kan, kita nggak tahu nih gitu kan, atau mungkin ada cerita dari siapa gitu kan. Mungkin sebelum gue cerita, pertama kita tanyakan dulu sebetulnya yang bisa kita lihat itu apa sih sebetulnya gitu kan. Maksudnya mungkin nggak semua orang bisa ngelihat gitu kan. Kan kadang ada orang yang percaya ataupun ada yang nggak percaya kalau misalkan ada yang bisa ngelihat. Ini bukan ngelihat orang ya, tapi ini melihat sesuatu yang sangat amat tidak kasat mata gitu kan, yang beragam bentuknya, mulai dari yang bagus-bagus hingga ya yang begitulah ya bentuknya ya. Mungkin dari jarang yang bagus tahu. Kenapa? Jarang yang bagus. Iya sih. Rata-rata Ada yang kan bagus. tragedi sebelumnya yang membuat dia seperti itu ya kan. Nah, Gak ada yang bagus. Ya. kita tanyakan seperti dahulu ya kan, seperti biasa. Karena di episode sebelumnya Melsi yang kita tanyakan, berarti Melsi lagi yang kita tanyakan. Mau ganti. Jadi bagaimana saudari Melsi? Apakah pernah melihat atau cuma ngerasain, atau ngerasain itu gimana? Ya mungkin, atau lu pernah kerasukan mungkin, atau apalah gitu. Siapa yang berani ngerasukin? Takut ngeliat gua kayaknya. Sebelum ngerasukin dia takut ngeliat gua. Jadi pengalaman apa nih yang pernah? Lu pernah ngeliat kah? Ngeliat pernah nggak? Enggak pernah. Bohong. Ngeliat apa? Aku belum pernah ngeliat apa-apa. Oh ya? Saya kalau nggak percaya. Jadi pernah ngeliat apa nih? Mau yang kayak apa? Loh terserah. Mungkin gini. Yang paling tidak menakutkan deh, yang paling tidak menakutkan dulu. Gak ada, takut semua. Tiap ngeliat takut. Enggak ngeliat, dia ngeliatin. Yang paling menyeramkan itu pas kapan dan apa? Itu waktu itu ada 2 di sekolah waktu SMA sama di kosan. Yang di SMA dulu deh, yang di SMA. Ntar nggak mau ke sekolah. Kagak.
Kan kita tidak menyebutkan sekolahnya meskipun mereka tahu. Nanti teh pada nggak berani ke sekolah, gimana? Coba yang di sekolah dulu deh, yang di sekolah. Jadi tuh waktu di sekolah pas jam berapa ya, sore udah pada pulang. Kan gue emang nggak anak kupu-kupu kak, kupu-kupu mah kuliah pulang. Nggak anak Kopa-kopa, Nggak anak yang- kopu-kopu ya. nggak anak yang cepet pulang kan. Lu mau latihan taekwondo apa? Lu bantuin itu Ya, kan, apa ya? Mang Sajak bersih-bersih ya. Ya disebut, tahu deh tuh sekolah di mana tuh. Disebut kan si amang-amang. Nah, terus habis itu apa namanya? Gua lihat ada yang jalan tuh, apa sih kalau sekarang itu jadi apa ya? Dulu lab IPA. Sebelah mana? Dulu Sebelah lab mana? Masih. bawah tangga IPA 5. Kan Yang itu dekat ada musola. ruangan tuh. Iya, kan yang kejadiannya di musola. Iya, always di situ sih memang. Terus. Habis itu ada yang jalan. Gue ngeliatnya nenek-nenek kan. Nggak tahu ya, itu nggak tahu gue salah atau gimana. Terus Iya, oke. habis itu ya gue pikir ya emang yang tinggal di situ. Maksudnya di antara rumah itu ada orang tuanya lagi ke situ kan ya. Oh Jadi iya, gue itu kan pikir dulu tempatnya itu ya, mahasiswa murid transferan dari daerah timur kan. iya, nah ya kan emang dari dulu berpikirnya selalu positif kan. Mau Positif banget Mel sih Mah ya. Nggak pernah negatif thinking sama orang juga, nggak pernah Mel sih Mah. Positif banget. jarang. Habis itu gue nyamperin apa ya? Pokoknya pas gue mau ke kamar mandi gue mau ke kamar mandi, terus dia lewatin kamar mandi, belok ke kiri. Kan gue pikir dia mau ke kamar mandi, iya. jadi ya gue dulu. Terus habis itu gue nanya lah sama temen gue. Pokoknya gue ceritanya yang gue ingat aja ya, gue udah lupa. Bu Silvino kayaknya tahu deh. Terus ya ntar Bu Silvi kan bagian konfirmasi nih. habis itu gue tuh kayaknya manggil dia atau gimana, nek apa gitu. Pokoknya gue lupa. Pokoknya pasti gue langsung gue liat temen gue nih, nenek yang tadi kan nggak balik kayak gitu kan. Keluar, terus habis itu kata temen gue, nenek siapa? Kata dia gitu, nenek siapa? Nenek tadi ada nenek-nenek, gue bilang kayak gitu kan. Terus habis itu kata temen gue, lu gila ya? Dikatain gila gue, dikatain gila. Terus habis itu gue bilang, apaan sih, orang beneran tadi ada kan, ini orang masuk ke sini. Nah pas tempat gue bilang, Mel udah balik aja, dia bilang kayak gitu. Balik, gue lari, beneran lari gue. Kayak mencoba untuk tegar tapi nggak bisa, beneran takut. Itu kelihatan, nggak tahu, kayak jelas banget, jelas banget iya? sumpah. Sejelas itu sampai Merinding. Gue nyeritain merinding gitu ya. Bukan siluet kan, berarti yang lu lihat tuh bener-bener bentuk Enggak, gitu dia kan. dia berbentuk. Kalau Mel sih bisa lihat berbentuk gitu deh. Gokil. Terus yang di kampus Mel, Mata lu gokil, gila ya. yang di kampus Mel. Di kosan. Kosan. Kalau di kosan waktu itu ada 2 kalau nggak salah. Yang pertama tuh pas emang gue lagi kedatangan tamu, terus gue jalan sendirian gitu. Jam berapa ya? Jam 10:30, jam 10:30, lupa gue. Dikurang-kurangin nih. Bukannya jam 1:30, 1:30 pagi. Udah malam. Nah, gue tuh biasanya nggak biasa keluar sendiri kan. Buat ke Indomaret tuh nggak biasa keluar sendiri. Nah, terus waktu itu keluar sendiri pas malam Jumat. Bagus. Habis itu emang lewat jalan pintas gitu kan. Nah, itu jalan pintas emang ada mobil bekas yang udah nggak dipakai gitu. Terus habis itu
Ya gue lewat situ awalnya biasa, pas berangkat tuh biasa aja. Orang masih rame awalnya. Nah pas pulang tuh sepi, kayak ngerasa sepi sunyi banget dah. Terus ada suara-suara binatang, kan gue curiga gitu kalau dari suara-suara binatang. Nah terus habis itu pas nyampe kosan, pundak kanan gue tuh panas banget, kayak padahal udah pakai AC anjir. Kan gue nggak senora itu ya, pakai AC Mahal masih banget panas. coba kosannya pakai AC. Nggak gitu anjir. Oh nggak gitu. Terus habis itu akhirnya gue ngechat Bu Silvi kayaknya. Chat Bu Silvi, Bu kok punggungnya panas banget. Itu beneran. Terus kata Bu Silvi, emang habis dari mana? Terus ya aku bilang habis dari sana. Terus katanya, terus Bu Silvi dengan pedenya enak banget lagi ngomongnya, itu mah ada yang ikut gitu. Kan lu bayangin lah, kayak apa sih, kayak udah malam Jumat, terus malam-malam, terus habis itu lagi ada tamu yang datang, terus Bu Silvi dengan pedenya ngomong, itu mah ada yang ikut, suruh pulang aja. Udah gimana gue nyuruh pulangnya? Udah gue nggak paham. Terus ya udah akhirnya, aduh gue nggak tahu tuh, gue bawa tidur aja kan, gue takut, tapi bawa tidur juga takut, nggak bawa tidur ngantuk, besoknya kelas pagi. Terus kayak gitu, udah tuh yang itu besokannya emang udah hilang. Terus pas kapan tuh ada lagi di kosan, kalau di kosan itu jam 3 pagi kayaknya, jam 3 pagi emang gue suka jalan-jalan, nggak suka jalan-jalan, Tuh ya. suka kamar mandi. Segabut kamar itu mandi. pagi-pagi di kosan jalan-jalan Kamar jam mandi kan 3 di lagi. luar. Kamar mandinya di luar, jadi kosan gue tuh kayak bentuknya lorong gitu, buat ke kamar mandinya tuh lorong gitu kan. Terus habis itu gue nggak pakai kacamata ya, gue nggak bisa ngelihat jelas kan, gue nggak pakai kacamata. Tapi gue deg-degan pas keluar dari kamar mandi, karena pas gue keluar dari kamar mandi gue langsung lihat lorong ujung gitu kan. Lorong ujung tuh emang ada lampunya tapi Redup. nggak serak lah pokoknya. Nah terus habis itu gue jalan lah tuh mau ke kamar gue kan. Nah gue tuh samar-samar kayak ngelihat putih bayangan gitu deh. Gue pikir ya udahlah gitu, orang mata gue juga kagak jelas ngelihatnya, orang kagak bisa ngelihat jelas kagak pakai kacamata. Itu beruntung tuh, gue kayak lagi beruntung dah. Biasanya gue kamar mandi pakai kacamata, terus itu lagi nggak pakai kacamata. Terus kayak gitu, kayak mbaknya Ih, udah akrab gitu Mel sih. kayak ini kayak maju gitu. Nyamperin. Ya gue deg-degan, tapi gue kayak ya udah, orang gue nggak ngelihat, maksudnya nggak ngelihat jelas juga itu apaan. Terus udah, terus akhirnya gue bilang lah, gue kayak setiap ini bilang sama Bu Silvi dah. Bu Silvi bilang ya emang biasa di situ. Bu Silvi ngomong kayak gitu. Ya udah, untung gue kagak ngelihat jelas. Coba kalau ngelihat jelas, udah itu yang paling serem sih menurut gue, kayak iya tapi gue deg-degan banget. Tapi apa ya, gue salut sama yang itu sih, yang sama nenek-nenek tadi sih. Kalau emang sampai banget ditunjukin plak fisik gitu, wah gila sih itu. Iya, orang pulang nggak tidur gue itu kayaknya dah. Iya sering. Kalau yang di sekolah itu dia udah berapa kali tuh yang lihat yang di pojok, yang di kamar mandi pojok. Yang mana? Terus deket kelas Mercy. Mercy itu sering. Kalau Mercy tuh ya emang sering kan lihat yang katanya cuma ada yang ngintip lah apalah. Gue ketawa-ketawa. Tawa nggak ditolongin, ketawain gua. Kalau gua kan taunya itu yang di musola itu, iya gue tahu. Yang di kelas. Terus yang di lab. Kenapa, Bu? Yang di kelas lu yang kelas 11. Ya, yang di kelas itu sampai bener-bener ngasih tanda kan, sekampret teman. Terus yang di depannya ruang capsek.
terus Mm-mm. yang di depannya ruang capsek sama yang di mana satu lagi ya? Oh iya kok. Iya 3 itu deh. Yang di Kalau atas. kalau di SMA ya, kalau di SMA gue pernah gue tahunya di 3 tempat itu gitu karena memang sama itu yang di IPS yang sekarang kelasnya udah direnov. Kalau nggak salah dah. Yang mana? Itu yang deket kamar mandi belah sono. Itu kelas gua yang tadi dibilang Bu Silvi. Iya yang kamar mandi itu. Yang atasnya sekarang jadi ruang UNBK kan, bawahnya dulu kan sebelum direnov kan ada kamar mandi tuh di situ kan. Itu Melsi juga lihat yang di situ. Iya, yang di situ. Berarti sama nih. Kalau yang di lab kan gue diceritain sama Bu Silvi tuh, yang bocah kecil ya kan. Terus kalau yang di musola, yang tadi tempat Melsi lihat si nenek, itu emang hawanya nggak enak, berat, panas gitu, nggak, padahal itu musola loh, nggak ngerti gue, maksud gue hawanya beda gitu. Terus yang di depan ruang capsek, kalau yang di depan ruang capsek itu lagi syuting film pendek, kan dulu tugas bahasa Indonesia film pendek kan, syuting tuh. Bu Silvi Oh iya. Bu Silvi tuh udah bilang yang kamera lo tiba-tiba mati ya. Bu Silvi tuh udah bilang, lu jam 5 udah pada pulang ya, jangan lebih dari jam 5. Tapi deadline kan semakin mepet ya, kita mau ngejar gitu kan ya. Nah itu tuh posisinya udah jam 5 lewat lah, jam 5 lewat 10 atau jam 5 lewat seperempat gitu, gue lupa. Pokoknya udah menjelang maghrib lah. Awalnya bisa kamera dipakai, baterai full, nggak mungkin dong mati, tidak mungkin pasti kan. Lagi sefoto 2 foto mati, kirain overheat kan, karena emang dipegang rada hangat. Terus pas didinginin bentar gitu kan, sekitar 5 menitan lah, mau coba ngetek gitu kan, biar ada rona-rona warna oranye tuh si gambar, si frame-nya ya kan. Mati, nggak sekali tuh mati tuh, 3 kali. Udah abis itu ada babe apa ada siapa gitu yang bilang, bocah-bocah pulang. Ya udah pulang bocah-bocah, tapi bocah-bocah juga udah takut itu gara-gara kamera mati 3 kali. Takutnya bukan karena ada apa-apa, tapi takutnya karena tuh takut kamera tuh kenapa gitu kan. Terus Jadi lebih khawatir sama kamera daripada sama diri lu pada. Terus yang terakhir nih, yang di kelas nih PA nih, yang di kelas nih PA nih. Jadi waktu itu lagi jam kosong, kalau nggak salah ada jam kosong. Gue lagi ngambek. Bu Silvi lagi ngambek, kagak tahu kenapa, lupa gitu kan. Nah, Bu Silvi tuh bilang, lu pada jangan banyak tingkah di ruangan ini gitu kan. Terus apa sih kata-katanya, pokoknya gue lupa lah. Ya di sini tuh ada gitu kan, Bu Silvi tuh bilang, diceritain sama Bu Silvi bentukannya begitu kan, si kakek itu kan. Terus ada burungnya ya Bu, ada burungnya ya, ada burung nggak sih kalau nggak salah gitu. Terus ada dia ada burung elang pegang tongkat juga kan ya. Terus kata Bu Silvi, lu jangan aneh-aneh. Terus pokoknya intinya jangan aneh-aneh lah, jangan berulah di kelas itu. Nah, bocah kelasan gua kan kalau udah di omelin sama Bu Silvi kan pada diem gitu. Itu posisi nah gue jelasin dulu ya, itu ruang kelas tuh posisi pintunya 2 begini nih, 2 begini, dan itu lagi kebuka dua-duanya.
lagi kebuka Itu nih, kelas mentok. mana? Yang pojok ujung. dekat Dekat kantin. kantin. Oh. Jadi pintu lagi begini nih, pintu begini, ya kan? Bu Silvi habis ngejelasin itu tuh. Pertama Bu Silvi bilang orangnya di sebelahnya ibu, ya kan? Tiba-tiba gue tuh pokoknya gue tuh berdiri di deket meja guru. Gue nggak duduk, posisinya gue berdiri. Orang gue ngelihat lurus banget begitu kan, depan gue pintu. Tiba-tiba set brek gitu dong. Angin. Bro, kelas di pojok, ya kan? Samping sini ada kelas lagi. Kelas gue ber-AC. Tidak mungkin angin dari sebelah mana. Bisa aja. Pojok sebelah sono, samping kiri, di belakang tempat gue berdiri itu kan ada jendela. Nah, di belakang jendela itu udah tembok berbatasan sama masjid, ya kan? Tidak mungkin ada angin, tidak mungkin. Dan itu posisinya dari dalam. Kecuali pintunya memang ngebukanya keluar, nutupnya ke dalam. Beda. Ini ngebukanya tuh ke dalam gitu, ngebukanya ke dalam. Terus nutup gini. Brak gitu. Ih, teriak sekelas, Bos. Gue gak ngerti lagi tuh. Itu paling ngaco sih di sekolah sih. Maksud gue kan bukan orang yang bisa ngelihat gitu kan. Maksudnya ditampakin atau gimana pun gue nggak bisa gitu, dan nggak pengen juga sebetulnya gitu kan. Tapi kadang tuh suka kayak ngerasa kalau di sini nggak enak hawanya gitu. Pokoknya ya mungkin ada beberapa orang juga yang ngerasain juga kali kalau misalkan memang di situ hawanya nggak enak, kalau misalkan di situ hawanya gimana itu kan mungkin ada beberapa orang yang bisa ngerasain juga. Nah, gue tuh levelnya masih di situ tuh, gue bukan sampai yang bisa ditampakin sampai fisik itu bukan gitu. Nah, satu lagi yang di kosan yang gue cerita juga nih sama Bu Silvi gitu kan, karena ini emang ini paling ngaco nih. Jadi posisinya maghrib, ya kan? Asar. Maghrib. Oh, maghrib. Jadi posisinya itu gue baru balik dari kantor waktu magang. Ini baru aja kejadiannya tahun kemarin, 2019 di bulan ini November. Karena pas gue magang kan. Tahun dong ya. November apa Oktober gitu ya. Pokoknya udah setahun yang lalu lah. Terus posisi itu lagi sholat maghrib. Temen gue ngechat ya kan waktu di kantor, entar maghrib gue mau ke kosan, gue mau mampir gitu kan, mau makan apa segala gitu lah. Nah, gue pikir dia jadi dateng kan. Ya udah, gue sholat ya kan, ambil wudhu tuh masih beres, masih tenang, masih adem ayem, tidak ada gangguan apa-apa. Setelah wudhu pakai sarung gelar sejadah, baru takbir pertama ada suara langkah kaki kan. Buat info lagi, kamar kos lo di atas. Kosan gue itu 4 lantai, ya kan? Ini saking kayaknya yang punya kosan gue nih 4 lantai. Nah, gue itu di lantai ketiga. Jadi kalau ada suara langkah, nah kamar gue tuh deket tangga. Jadi kalau ada suara langkah kaki mau dari lantai 1 pun kedengeran suara langkah kakinya gitu kan, karena emang itu ruangannya gede terus agak bergema gitu. Nah, teman gue yang mau datang ke kosan ini 2 orang dan dia bilang dia mau jajan Thai tea. Gue makin spesifik lagi nih ceritanya. Dia bilang mau jajan Thai tea, ya kan? Ya sudah, gue pikir gue juga dibeliin kan, gitu. Gue berharap dibeliin. Soalnya tuh takbir pertama, ya kan? Dari bawah tuh udah kedengeran tuh suara kaki. Nah, 2 teman gue ini orang Jawa. Dia tuh ngobrol, kedengeran kencang banget ngobrol asli. Karena itu sepi. Yang di kosan itu sisa gue doang waktu itu. Sama yang di lantai 1 ada 1 orang, tapi pokoknya di kosan itu kebetulan lagi ada gue doang lah. Sama yang jaga. Nah, yang jaga pun lagi di atas gitu kan. Jadi
sholat di rokaat pertama, habis baca Al-Fatihah tuh suara makin kenceng tuh, langkah kakinya makin kenceng, suara ngobrolnya makin kenceng, dan suara ngobrolnya tuh mirip semirip-miripnya plak gitu loh, persis banget suara miripnya dua orang itu gitu, nggak ada bedanya suaranya udah. Nah pas rokaat kedua makin lama makin kenceng tuh suara langkah kaki, brek 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 ke atas gitu kan, ke lantai 3. Di depan kamar gua itu ada sofa. Nah sofanya itu ada mejanya kaca. Lu kalau lu beli es Thai tea terus ada diplastikin, kalau ditaruh di meja kan ada suaranya ya, ada suara plastik ketemu sama meja tuh kan prak gitu atau gimana lah suaranya ya, pokoknya suara plastik lah gitulah. Itu sampai suara gelas Thai tea-nya ditaruh di meja aja kedengeran itu. Nah terus itu suara ngobrolnya makin jelas, terus pas gua rokaat baru bangun dari sujud rokaat kedua, pas mau masuk rokaat ketiga, tiba-tiba gua denger suara, udahlah pulang aja, kayaknya orangnya nggak ada, begitu pokoknya tapi pakai bahasa Jawa gitu kan. Turun lah tuh suara langkah kaki turunnya tuh kedengeran gitu loh. Gua wah gokil banget ini kata gue. Kelar sholat nggak lama kan gue kelar sholat ya, harusnya kan kalau gue keluar kamar masih kekejar dong ya kan, dia di garasi terus ngeluarin motor tuh masih kekejar harusnya gitu kan. Gue kelar sholat, gue ke balkon nungguin, kok nggak keluar nih orang, kemana kata gue, kok motornya nggak ada gitu kan. Kebetulan di depan juga lagi sepi tuh, gue nggak ngerti kenapa. Ya Allah, ini kemana nih orang, 15 menit gue tungguin nggak ada kan. Ya udah teman gue yang bilang mau ke kosan, gue omelin nama gue. Karena gue mikirnya emang dia yang apa ya, gue pikir emang kayak ngeprank gitu kan, gue pikir gue dikerjain gitu kan. Dan ternyata tidak, saudara-saudara. Pada saat saya konfirmasi ke Bu Silvi, ya kan, saya bertanya, Bu, tadi begini. Bu Silvi menjelaskan, itu ngikut di pertigaan rumah kosong. Ya, sudah jelas gitu. Makanya, jadi for information juga, dekat kosan gue tuh ada 2 rumah kosong. Yang dan dua-duanya sekarang udah keisi sama orang. Yang satu lagi direnov, yang satu emang udah ada isinya. Nah dulu 2 rumah ini tuh entah gimana pernah ada kasus apa gitu, dan akhirnya terbengkalai lama gitu rumahnya sampai nggak keurus. Nah di rumah yang dekat pertigaan itu kan ada mobil warna merah ya. Nah dulu dan di situ ada tiang listrik. Teman gua pernah bikin story jam 12 malam, ada Mbak Kuning nongol di story-nya dong di deket tiang listrik itu. Nah waktu Bu Silvi bilang dia ngikut dari situ, gue udah kepikiran, ya si Mbak ngikut nih kata gue. Nggak gitu Mbak, gue bilang, ngikutnya jangan begitu dong, gue bilang, kenapa harus ngikut gitu. Nah situ Pak pengalaman yang paling kena banget di gue tuh di situ tuh, karena emang itu sejelas-jelasnya gitu. Dan apa ya, dan untung dia nggak masuk ke badan gitu. Gue beruntungnya gitu. Kalau dia masuk ke badan lah, siapa yang mau ngeluarin dong? Tidak mungkin. Saya kondisinya sendirian di sana, siapa yang mau ngeluarin? Masa saya teriak-teriak aing mau sayang kopi, tapi nggak ada yang ngeladenin, kan sedih ya. Ntar setannya ngambek gitu kan, gimana ya, susah jadinya. Nah sekarang nih, dari kan tadi gue udah cerita, Mel sudah cerita ya kan, kita masuk gitu ke orang yang sering mengkonfirmasi cerita-cerita kita gitu kan. Sebetulnya kita itu bisa ngelihat tuh karena apa, dan bisa merasakan
tuh karena apa gitu, entahkah keturunan kah atau tanjakan ya kan, atau emang bisa dibuka sendiri sama kita gitu kan, karena gue pengen lihat, buka dong gitu kayak gitu, mungkin bisa kan atau gimana. Monggo dipersilahkan, mungkin sedikit sharing. Kalau kayaknya gue dikasih ya, kalau gue bilang gue terus terang kalau kayaknya gue dikasih sama kayak kakek gue, tapi itu pun dikasihnya nggak cuma satu pihak, jadi kayaknya dari bokap dan nyokap juga kayaknya, tapi gue juga nggak paham. Nah kalau gue dari kecil sih emang bisa lihat, cuma dia selalu ngebelakangin. Jadi, berarti kalau ibu cuma lihat punggungnya doang gitu ya? Tapi berbentuk orang gitu. Itu berbentuk orang, dan tapi selalu ngebelakangin. Jadi ngebedain dia manusia benar atau bukan ya biasanya gue panggil. Kalau misalnya gue panggil nengok berarti manusia, tapi kalau nggak nengok berarti bukan gitu, karena gue pernah kejadian ke nyokap gue juga. Jadi gue tuh baru bangun tidur sore, nyokap gue belum gue nyari nyokap gue gitu kan, gue dilihat di ruang tamu gue tuh ada gitu, ada orang pakai bajunya nyokap gitu kan. Gue panggil, terus kata pembantu gue, mama belum pulang gitu. Lah itu siapa tadi yang di ruang tamu? Orang nggak ada lagi berdiri gitu, terus dilihat kan bareng-bareng, oh nggak ada, berarti. Nah dari situ sih gue tapi kan orang-orang nggak ada yang percaya, cuma dibilangnya tuh cuma omongan anak kecil aja. Iya. Udah tuh kalau gue sih dari situ. Terus kalau misalnya ditanya apakah kebanyakan keturunan. Kalau misalnya ada juga sih yang nyari gitu kan, maksudnya nyari karena kepengen tahu, ada. Tapi kalau nyari tuh biasanya gimana ya, hawa jadi orangnya tuh kayak jumawa gitu loh, paham nggak? Jadi jagoan. Iya. Sifatnya jadi jumawa gitu kan, maksudnya karena dia berasa bisa, jadi kayak ya gitu deh. Jadi enggak tuh di situ ada. Ya, biasanya gitu kalau yang ini ya, maksudnya kalau yang sedikit dan nyari biasanya kayak gitu. Terus apakah bisa dibuka? Kalau misalnya lo pengen dibuka bisa, tapi nggak bisa ditutup. Bisa buka, nggak bisa nutup, bahaya. Nah itu kalau yang gue tahu gitu, karena ada beberapa yang minta dibuka, ya bisa dibuka tapi nggak bisa ditutup lagi gitu. Jadi kayak one way doang, jadi istilahnya cuma bisa ngebuka tapi nggak akan bisa ditutup, yang gue tahu gitu. Terus kalau misalnya si Melsi itu sebenarnya dia peka ya, maksudnya peka banget gitu, bisa lihat. Kalau komunikasi dia nggak bisa, cuma dia bisa lihat, dan sebenarnya dia sering banget itu ngelihat, cuma dia nggak berani ngomong. Cuma kalau gue lagi gue tahu kalau misalnya dia lagi lihat gitu, mukanya tiba-tiba berubah. Gue cuma gini, lo lihat apaan sih Mel? Kalau gitu, ada-ada lo gituin. Terus dia bilang enggak gitu. Terus tapi ntar kalau udah tenang, dia biasanya cerita, tadi ada ini tadi. Ya udah gitu. Kalau spot-spot di sekolah ya banyak sih kalau gue bilang. Kalau yang apa sih yang tadi Melsi cerita memang iya, yang Fadli cerita juga memang ya. Kalau yang spot terserem kayaknya hampir semua spot hampir semuanya serem ya.
Iya, kalau di sekolah gitu. Iya, karena kan istilahnya sekolah itu berisinya cuma pagi sampai sore kan. Yep. Nah, kalau malam kan tetap berisi tapi yang ngisi beda. Agak ini ya, Agak apa? agak nggak bisa kalau di sekolah malam-malam tuh. Yang di itu Lebih dari jam 5 aja. Iya, karena makanya kan gue selalu ngomong kalau bisa sebelum maghrib sekolah udah harus kosong gitu, bukan kenapa-napa. Takutnya ntar ada yang bengong terus bisa lihat dia shock gitu. Gue sih takutnya itu doang. Yang itu yang di atas TU kan ada ya, yang di IPA 1 di IPA 2. Di situ sekarang udah enggak. Oh, udah pindah dia. Oh. Enggak, Oh. yang sekarang nggak terlalu, tapi yang paling agak strong itu justru yang di ruang guru bawah, di atasnya. Ruang guru yang juga. sekarang ya? Sekarang. Yang dulu kelas 2 juga kan itu. Dulu kan IPA 3 yang samping kelas 11, kelas 10 ya? Iya, kelas 10-nya lo kan. Ruang BP. Ya, ruang BP pun ada. Iya. Bahkan salah satu guru juga kan ada yang dipanggil gitu loh, udah lewat jam pulang kantor, jadi dipanggil dari arah kamar mandi. Oh, I see. Kamar mandinya beneran. Iya, karena kan dulu itu kamar mandinya kamar mandi guru. Terus karena itu dijadiin kelasnya lo, kan ditutup tuh. Iya, bener. Nah, kamar mandinya itu sekarang dijadiin kamar mandi buat BP. Nah, itu dari sebenarnya sih yang bikin agak serem tuh sebenarnya dari arah kamar mandinya sendiri gitu. Bahkan BP itu kan tadinya ruang TU ya. Iya. Ruang TU juga dulu waktu masih zaman dulu itu ada gitu. Jadi dia lagi ada kerjaan lembur sampai jam 1:30 lah gitu. Dia lembur di ruang TU, terus tiba-tiba di belakangnya dia tuh ada yang kayak orang Nina Bobo gitu. Wow. Itu orangnya langsung dia saking nggak berani balik badan, dia mundur. Gue bilang gini, kalau misalnya lo nabrak gimana? Iya bener juga kalau bisa nabrak. Bodoh amat yang penting gue ngeliat dia lagi ngapa-ngapain. Luar biasa. Wah, itu gokil. Kalau udah kayak gitu ya. Tak tarak tak dung. Terima kasih buat yang selalu mendengarkan. Salam kos 69.